Sabar ya, Bu. Ini bayinya mau keluar cepetan. Aduh, Bu. Ibu sabar ya. Ibu tahan. Sebentar lagi kita nyampe ya. Enak aja sih tuh ngomong tahan-tahan. Sakit mas, Aduh, Bang. cepetan. Astagfirullahaladzim. Bawa, bos. Aduh, itu diangkat nyangkut. Susah mantri magang begitu. Aman. Untung ya itu ibu nggak brojol di jalan. Iya dok. Kopi satu ya, biasa. Iya dok. Itu siapa, Bu? Itu Neng Tasya, anak komplek belakang. Dia lagi nungguin temennya. Hai, Hai. sendiri. Iya. Boleh duduk sini kan? Boleh. Nunggu temen ya katanya? Iya mas. Mas sendiri mau ngopi ya? Mau ngopi biasa, istirahat kerja. Emangnya kerja di mana? Itu, tuh, puskesmas sih. Dok, ini kopinya. Oh iya. Empok nggak tahu nih gulanya seberapa. Maaf ya. Suka berubah-berubah emang gula ini. Jadi bingung mungkin. Ya, tinggal dulu bentar ya. Iya. Tapi nggak apa-apa kan? Ah nggak apa-apa kok. Iya. Nih kopinya kok. Cik, es jeruk satu ya. Cik, ya siu heboh banget. Mas. Lihat deh, ada cowok ganteng tau. Ih, itu mah si Edo. Dia kan supir ambulan tau. Kalau dia supir ambulan kenapa? Kan ganteng. Banyak yang bilang dia itu aneh. Katanya nih ya, setan-setan banyak yang nempel di badannya. Kalau lu deket dia, bisa kesurupan. Serius? Lo kata siapa? Dia kan satu puskesmas sama gue. Lu nggak percaya? Coba aja sana deketin. Temennya Suster Poppy. Iya. Poppy. Iya mas. Gak usah deh. Hah? Gimana tadi bilang iya terus nggak usah? Kalau gue emang biasa itu ngopi. Kalau nggak ngopi, gue bisa ngantuk. Orangnya ngantukan. Katanya ya, setan-setan banyak yang nempel di badannya. Sehari gue bisa 5 gelas loh. Bener. Pagi kopi hitam. Terus ntar siang kopi hitam juga. Terus ya agak kesorean dikit Kadang kopi susu. Ntar agak malam dikit. espresso. Ya kira-kira gitu. Vanilla latte. Kopi hitam ya kadang kopi susu juga. Mana setan? Hah? Ada apa dok? Tahu itu kabur teriak setan tadi. Tadi temennya sih nyamperin. Pasti dia banyak cerita. Kalau lo itu supir ambulan. Banyak setannya di badan lo. Ya orang sini sih gosipnya kayak gitu dok. Pantas aja, Pok. Semenjak gue jadi supir ambulan, jomblo terus gue sampai sekarang. Ya itu mah derita lu dok. Yaudah kalau gitu empok ke dalam dulu ya. Ya. Ada aja orang ngomongin begitu. Ya, Dli. Itu neneknya kenapa, Dli? Nenek ini kena serangan jantung, Dok. Kita harus bawa dia ke rumah sakit biar langsung dirujuk ke sana. Iya.
Dok, Gimana? neneknya udah meninggal dunia, Dok. Hah? Mbak keluarganya ya? Iya, iya. Saya Adli, dokter koas di sini dan saya mohon maaf nenek Mbak sudah meninggal dunia dalam perjalanan. Nek, jangan tinggalin aku, Nek. Nek. Sabar ya, Mbak. Sabar ya. Gue tuh paling nggak bisa kalau pasien yang gue bawa tuh meninggal. Gue tuh jadi ngerasa. Lo tau gak ini semua salah lo? Kalau lo cepet bawa ambulans ya, nyawa nenek gue itu bakal selamat tau gak? Iya Mbak, cuma tadi saya udah berusaha Mbak, tapi emang jalannya macet. Ya Jadi tapi kan tetep lo aja. gak becus bawa ambulansnya. Saya udah ngebut Mbak. Ini namanya takdir. Takdir, takdir. Lo bilang ini takdir, nyawa nenek gue itu tetap aja. Nenek gue itu meninggal, lo ngerti gak sih? Iya, saya minta maaf Mbak. Maaf, mendingan lo diem deh. Maaf aja terus. Tapi lo lihat sendiri, nenek gue meninggal. Dan gue benci sama lo. Siapa yang nipu? Net. Nenek udah gak ada, Net. Sabar ya. Sekarang kita doain aja nenek lo. Mudah-mudahan nenek lo diberi ketenangan di sisinya dan lo dikasih keikhlasan. Angin ini pasti, anginnya kenceng, pintunya tadi nggak rapet, makanya ketiup angin pintunya kebuka. Tadi ada yang lewat ya? Hah? Oh enggak, ini pasti karena gue parno. Tadi di ambulan itu ada yang meninggal, nenek-nenek. Gue parno sekarang. Oh, anginnya itu kan terlalu gede, jadi dingin bisa bikin merinding. Positive thinking. Nasib anak kontrakan tiap malam makannya mie lagi. Itu kalau bercanda jangan kayak gini, sok-sok nakutin gua lo. Lu
tuh jadi dokter koas nggak ada sopan-sopannya, lain kali masuk kontrakan orang tuh permisi ya. Jangan begini tiba-tiba nyelonong masuk. Lo mau mie nggak, Li? Itu nenek nyamperin gua. Nenek itu kan udah nggak ada. Berarti arwahnya nyamperin gua. Pertanyaan gua, salah gua apa? Kenapa gua disamperin? Hah? Bukan saya yang salah, Nek. Jangan dimainin sop kontaknya, Nek. Nanti listriknya koslet. Kalau koslet rumahnya kebakaran, saya ganti jadi saya kecil. Pengertian juga tuh setan nenek-nenek. Oh, bisa diomongin baik-baik ternyata. Udah bisa tidur kali gue ya? Hah? Tapi gue masih bingung, salah gue di mana? Salah gue apa? Kenapa gue yang diteror? Meninggal itu takdir, jangan salahin orang lain. Jangan ditarik selimutnya, Nek. Saya mau istirahat, Nek. Jangan ganggu saya, ini cuma kerja doang demi apapun juga, sumpah. Jangan ganggu saya. Ini gua, Edo. Ngapain teriak-teriakan sih? Ini gua, Edo. Lu, gue pikir itu. Apaan orang gua? Lagian lu ngapain sih malam-malam ke tempat gue pakai beginian? Buat apa? Di kontrakan gua ada setan. Nenek-nenek. Lu, gue banyak kerjaan nih, gue gak ada waktu buat dengerin cerita lu. Bohong. Gua nggak bohong, beneran di kontrakan gua tuh ada hantu, ada setan, nenek-nenek. Serem banget. Gua tidur di sini ya, boleh? Boleh? Ya? Iya. Ya udah deh, iya. Cuman ya gini keadaannya. Tapi iya juga sih. Serem juga kalau misalkan ke kontrakan. Terus dia gak gitu. Ah iya, lu pakai disebut kenceng-kenceng lagi. Udah tau gue sengaja datang ke sini pakai selimut biar gak ketahuan sama tuh nenek-nenek. Pakai dipanggil. Ah, lu pakai teriak-teriakan. Ampun, Mbak. Dok. Tapi kalau menurut gue nih, Dok ya, mendingan lu ke paranormal aja deh, Dok. Biar ntar diusir tuh nenek-nenek, biar nggak ganggu lu lagi. Dukun maksud lo? Iya dong, masa dokter? Mungkin lah, paranormal, dukun, pas. Nah, ada sih. Tuh kan, apa gue bilang juga tuh. Gara-gara lu teriak-teriak. Kenapa cepat begitu, Dok? Ih bodoh, yang penting gak kelihatan gua. Gua kelihatan nih, Dok. Gemeran aja dah. Ayo lu. Kan
Li, iya bener berarti ini paranormal beneran. Hehehe. Jangan sih, pakai kawat gigi dong. Mana di? Mana? Apa? Anu, Ambil nomor dulu. Ambil nomor di sini. Wes, ini tangan nih. Tangannya sini. ini ditensin mah. Kalau jantungan, siapa sih tanggung jawab? Dokter mah. Udah tensi normal. Normal. Tapi nggak sakit. Tuh, dengar pengumuman? Iya, Langsung. Jangan buat Simbah marah. iya, kamu bisa gigi lagi. Iya, yang Mbak. Kayak mas-mas yang tadi ada di depan ya? Iya, yang di resepsionis. Iya. Ojo protes. Jadi gini, Mbah, kedatangan kita berdua ke sini mau minta tolong sama Mbah. Di kontrakan saya tuh ada setan nenek-nenek, serem banget. Ya, kita minta diusir, bisa kan? Don't call me Mbah, call me Master. Biar kayak dukun zaman now. Ayo kita ke home kamu. Kontrakan gua basah. Kan Master datang. Master merasakan aura negatif. Master, kamarnya di sini. Talking dari tadi. Apa Master bilang? Aman di sini. Auranya kencang banget. Usir Master. Ya, Usir. Master butuh bantuan. Iya, bantuan apa? Ayo. Gimana? Hah? Master nyerah. Ini arwah nenek sakti. Teman-teman Master di alam gaib gak mampu membantu. Wes, Master nyerah. Urusanmu. Master, gimana urusannya, Master? Ini gimana nih? Gua malam ini tidur lagi di puskesmas ya. Enggak bisa, ntar gue domelin. Gue kan masih dokter koas. Udah deh, gue balik ke puskesmas aja. Lu jangan terlambat, lu kerja lu. Adli, Adli. Oh enggak, nih gue salah. Ini kan siang-siang. Ngapain gua harus takut? Nggak mungkin ada hantu yang muncul siang-siang. Edo,
Apa? Ampun, Nek, bukan saya yang salah, Nek. Dia cuma supir ambulan. Kalau mau dicalain si Andi tuh, dia kan dokternya. Edo, tidak usah mau kau takut. Gimana gak takut, Nenek kan hantu. Kan Nenek tidak akan mencelakakan kau. Nek, bener Nek, Nenek gak akan nyelakain Edo. Tidak, Ji. Nenek tidak kasih takut kok. Cuman ada Nenek yang mau minta sama kau. Aduh Nek, minta apa Nek? Nek, asal Nenek tahu ya, Edo itu kan cuma supir ambulan Nek. Supir ambulan gajinya kalau diceritain itu lebih serem daripada Edo ngeliat Nenek. Kecil Nek gajinya, jangan minta duit ya. Edo, Nenek itu cuma minta kau jaga itu cucuku Riri. Cucu Nenek yang galak itu. Tapi sekarang Edo harus kerja dulu ya Nek. Ya. Akhirnya pergi juga tuh Nenek. Tidak usah kau lebay begitu. Berlebihan kau itu. Apa Dek, Edo bener harus kerja Dek. Kalau nggak kerja dipecat. Bu, sakit Bu, sakit. Sabar Pak, sabar. Sebentar lagi juga sampai ke puskesmas. Sabar. Gak kuat Bu, gak kuat Bu. Lagian sih Bapak, badan panas dingin begini, pakai ambulan segala. Ya kuat Nek, ngapain ikut sih Nek? Nenek itu maunya kau pergi sekarang ke kampusnya Riri. Sekarang. Tapi saya lagi kerja. Bu, supir ambulannya gak panas ya? Masa ngomong sendiri? Emang biasa dia begitu? Enggak Bu, biasa juga dia nggak begitu. Berisik tau nggak? Ini saya lagi ngobrol sama Nenek. Orang tua tuh hargain dong. Orang yang ngobrol ikutan ngobrol. Nenek mana? Iya Nek, abis kerja saya langsung ke sana nanti. Maunya itu sekarang. Gak bisa Nek. Kenapa tidak bisa? Sekarang harus bisa. Iya tapi nggak bisa Nek. Stop! Kok stop? Bu, saya udah sembuh nih Bu. Gak perlu ke puskesmas lagi. Udah sembuh Pak. Minum obat bawang aja. Udah sembuh Pak? Kalau caranya kayak gini, Bapak langsung sembuh. Pak, jangan tunggu ibu, Pak. Pak, tunggu, Pak. Bro. Kenapa sih semuanya pada turun? Hah? Kamu pikir mereka tadi semua itu bisa lihat sama Nenek? Tidak bisa dia lihat, Kak. Memang itu Polos sama Oon tuh beda-beda tipis, Ji. Nggak usah ngomong gitu Nek, nyakitin. Jangan banyak bicaramu. Cepat mau kita pergi di kampus. Sekarang. Betul dah? Iya. Mbak, Ya, kalau fakultas jurusan jurnalistik, gedung yang mana? ini gedungnya. Oh yang ini? Iya. Ya makasih ya. Woi, ngapain lu kesini? Setiap kali ketemu sama lu limpuk terus pakai sepatu ya. Lu lihat. Lu tau gue kuliah dari sini dari mana, ha? Dari mana? Coba lu jawab. Jawab nggak? Nggak, udah, intinya lu nggak usah nanya-nanya. Gue mau kesini, gue minta maaf sama lu. Minta maaf. Gue nggak perlu minta maaf. Lu mendingan lu pergi.
Karena gue sebel ngeliat muka lo. Gue mau minta maaf. Pergi nggak atau nggak gue timpuk beneran? Gue mau minta maaf. Pergi nggak? Iya. Pergi nggak lo? Iya. Cepetan. Iya. Kenapa, Ri? Tuh. Siapa tuh? Supir ambulans yang nganterin nenek gue. Gara-gara dia tuh nenek gue meninggal. Kesini lagi minta maaf. Apaan coba? Ganteng juga. Buat gue aja ya? Ya udah sana ambil. Gue juga nggak mau. Tapi kelas mulai 15 menit lagi loh. Masih 15 menit lagi. Lagian kalori gue juga baru kebakar 1200. Gue jogging dulu ya. Nenek lu tuh ngedatengin gua. Dia minta gua ngejagain lu. Nenek gue datengin lo. Lo sakit apa? Gak percaya kan? Tapi bener, nenek lu ngedatengin gua. Nenek lu minta gua ngejagain lu. Hah? Ngapain gua harus bohong sama lu? Gua tuh ya lebih milih dijutekin sama lu, muka lu yang kayak begini nih tiap hari gua ngeliat nggak apa-apa dibandingin gua harus disamperin terus sama nenek lu. Halo. Iya sayang. Oh, ya udah nggak apa-apa sayang. Iya. Iya. Ya udah, aku bisa pulang sendiri kok. Oke, bye. Gua antar lu pulang. Kak, males banget. Lagian gue juga bisa pakai ojek online. Ya, baterai gue habis lagi. Hei, gue mohon sama lu, ya. Ini demi kelangsungan hidup gue yang normal. Gue mohon sama lu, ya. Mau ya? Enggak, tetep gue nggak mau. Lagian kan gue nggak kenal lo. Kalau macam-macam sama gue gimana? Gue nggak akan macam-macam sama lo. Oke, gini, kalau gue macam-macam sama lo bisa laporin gue ke tempat gue kerja. Setelah itu mereka tahu kalau kelakuan gue buruk, terus gue dipecat. Setelah gue dipecat, gue nggak akan punya penghasilan. Kalau gue nggak punya penghasilan, gue bakalan. Lagian gue nggak akan macam-macam sama lo. Percaya sama gue.
Nggak percaya? Oke. Gua akan kasih satu clue buat lu tentang rahasia lu yang mungkin bisa bikin lu percaya. Coba apa? Lu setiap bangun tidur pagi-pagi selalu ngupil. Upil lu tempelin di tembok. Bener? 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 Kelakuan lu begitu ya? Hah? Gaya boleh gini, kelakuan masa gitu? Kebiasaan gue kan emang cuma nenek yang tahu. Kayaknya beneran deh nih orang disuruh sama nenek buat jagain gue. Secara nenek kan sayang banget sama gue. Yaudah. Gue mau. Tapi awas kalau macam-macam sama gue. Siap-siap kepala lo bakal benjol. Gua gak akan macem-macem. Ngeri banget sih lu. Ayo gua anterin pulang ke ambulan. Ayo. Naik ambulans? Iya naik ambulan. Enggak mau. Please dong, gua mohon sama lu. Ini demi kelancaran Enggak, normal hidup nggak gua. mau. Ayo dong. Itu ambulans tempat nenek gue meninggal. Iya tapi ini nenek lu yang nyuruh gua. Kasian lo, nenek lu tuh kan datengin gua terus. Lu pikir nggak capek datengin gua, ngobrol terus sama gua? Gua juga capek setiap kali ketemu sama nenek lu. Gua kaget lagi, gua takut lagi. Iya. Nasib. Nek, kalau muncul nggak usah ngagetin, Nek. Terserah saya mau muncul kapan. Kau itu memang tongko rempong. Rempong. Nenek zaman now ngomongnya rempong. Sudah cepat mau ke jalan. Masih ada yang kita mau bicarakan itu, misi kita yang berikutnya. Kita? Ya kita mau urus itu supaya kita pisahkan itu Riri sama pacarnya. Cepat mau ke jalan. Iya. Bertahan tanpa mengenal waktu. Aduh, Nek. Kenapa sih harus takut-takutin Edo lagi, Nek? Selama ini Edo usaha lu untuk gak takut sama nenek. Salah Edo apa, Nek? Edo tuh udah ngejagain Riri. Edo, nenek itu minta sate 100 tusuk. Mau makan di sini. Aduh, Nek, kebanyakan nonton film ini. Film Sasuna nih, Nek. Nek, gak usah bercanda, Nek. Ih, serius kak ini, kau takut deh. Itu kan cerita di film itu, saya tahu Ji. Nek, kalau mau bercanda nggak usah di sini, Nek. Mendingan nenek balik aja ke alam yang nggak usah gangguin Edo lah. Nenek agak ribet. Aduh, itu ibu kenapa datang ke sini minta dicicirin? Nek, udah sini nggak usah bercanda terus, Nek. Serem. Serem deh, serem. Nah, itu sama Ji cerita di film itu. Saya tahu Ji. Ini nenek masih mau bercanda nggak? Sekarang Edo yang mau nanya sama nenek. Kenapa sih Riri itu harus jagain sama Edo? Edo, dengar kak dulu. Sebenarnya Riri itu mesti memang dijagai.
Karena itu pacarnya itu playboy sekali. Pokoknya nenek itu tidak rela kalau cucuku itu Riri disakiti. Maksudku begitu. Bro, tolong bro. Edo, jadi kau mengerti? Itu jadinya nenek tahu persis kalau pacarnya Riri itu, aduh, tidak baik ke sifatnya itu. Jahat kita buat dia itu. Jadi pas Edo itu jemput nenek itu baru aja mergokin pacarnya Riri itu selingkuh? Iya, betul itu. Tapi keburu kasihan nenek meninggal. Kalau tidak, itu pacarnya, saya pentung itu kepalanya. Ya sekalian saya kasih mati ke dia. Jadi maksudnya nenek sekarang Edo harus misahin hubungan mereka gitu? Iya, begitu itu maksudku. Kau tahu, itu sebenarnya Riri ada itu nenek kasihkan jodoh yang baik sekali orangnya. Halo, Ri. Sumpah gue kesel banget sama cowok itu yang namanya Edo. Siapa tuh Edo? Itu loh, supir ambulans yang selalu ngikutin gue. Hah? Jadi selama ini cowok yang ngikutin lo itu supir ambulan? Lo yakin dia disuruh sama nenek lo? Ya katanya sih begitu, Net. Lagian dia juga tahu kebiasaan-kebiasaan gue yang cuma nenek yang tahu. Kebiasaan apa? Ya kebiasaan. Ya gitulah, udahlah, gue males ngomongnya. Mau tidur. Nek, kenapa sih nenek kirim cowok rese itu untuk jagain aku? Kan sebel ngeliatnya. Kenapa nggak nenek sendiri yang jagain aku? Kan aku kangen sama nenek. Maafkan nenek sayang, karena nenek terlalu sayang sama kamu nak. Nenek jadi tidak bisa menampakkan dirinya ke kamu. Ini memang sudah menjadi aturannya. Oh, jadi ini cowok yang kamu ceritain itu. Elah, gayanya kampung banget. Jangan dilihatin terus. Terus udah. Hai guys. Hai. Masuk kelas yuk. Yuk. Ya udah, ntar jangan lupa kita makan siang bareng ya. Oke, sip. Gue kasih tau sama lo ya. Lo jangan berani-berani gangguin cewek gue. Ngerti? Ngomong sama neneknya. Dari sini kalian menjadi setelah S1
atau S3. Lo ngapain sih tuh? Hah? Lu Sanet ya? Gue Edo. Ngomongin Riri ya? Iya. Lo suka sama Riri ya? Enggak. Ya udah, kalau gitu jadi pacar gue aja. Gue jomblo. Ini cewek aneh banget. Sorry, gue udah punya pacar. Ya udah. Hah? Yang tadi itu pacarnya Riri ya? Iya, namanya Heru. Mereka udah pacaran dari SMA, jadi nggak bakalan putus. Oh. Dan lu tiap hari selalu olahraga? Gue anaknya emang olahraga banget. Kalau nggak gue tidur. Gue minta nomor teleponnya boleh nggak? Boleh, boleh. Nanti kalau misalkan gue... Chat 0856 44 331. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Ngapain di sini? Nggak apa-apa, gue mau di sini aja. Wah, hai sayang. Hai kamu. Sorry ya kamu udah nungguin lama banget. Nggak apa-apa. Gimana tadi kelasnya? Kelas aku seru banget sih. Tadi dosennya tuh ngajarin selalu tentang mobil. Pasti dosen yang tua itu kan? Bener banget. Aduh, emang... Gimana? Banget. Pasti dong saya. Woi, matiin. Udah. Jangan liatin. Nggak penting emang orangnya. Ya? Gimana kalau aku suapin kamu? Ya? Yap. Astaga. Lo ngajak ribut gue ya? Hah? Pencet lagi emosian banget. Mbak. Mbak. Tolong dong bilangin sama tuh orang. Tuh senternya nggak ganggu banget. Bisa kan? Silakan. Udah. Sayang. Kamu malam ini cantik banget. Lu juga ngomong gitu sama semua cewek.
Aku tuh sedih banget semenjak nenek kamu udah gak ada. Aku emang ngerasa aku sama nenek kamu emang gak pernah cocok. Tapi ya iyalah, nenek kan tahu semua kelakuan buruk lo. terus waktu nenek kamu dikuburin, aku janji sama nenek kamu kalau aku akan jagain kamu sampai kapanpun. Waktu nenek kena serangan jantung, lu ada di situ. Nenek itu ngeliat kelakuan lu sama cewek itu. Mau lu apa sih? Lu mau ngajak ribut gua? Mau gua lu putus sama Riri dan cukup neneknya Riri aja yang jadi korban. Jangan Riri. Lu jangan sok tau banget ya. Gak ada hubungannya Playboy sama neneknya Riri. Oh, gua bukan sok tahu. Gua itu tahu. Lu itu adalah penyebab dari kematian neneknya Riri. Hah? Gara-gara lu. Iya kan? Ngaku lu. Iya. Nenek ngeliat gua sama cewek lain dan dia kena serangan jantung. Terus lu mau apa? Hah? Jadi pas nenek meninggal, kamu lihat. Sayang, aku bisa jelasin. Waktu itu nenek... Dan kamu nggak ngelakuin apa-apa. Iya. Sayang, aku bisa jelasin sayang. Riri, tunggu. Riri, tunggu Riri. Riri, aku bisa jelasin Riri. Riri, maafin aku ya, aku bisa jelasin. Kamu yang udah bikin nenek aku meninggal. Pokoknya mulai sekarang kita putus. Riri, tunggu Riri. Dari hatiku hilang bersama dirimu yang telah meninggalkanku. Pacaran, mahan, selingkuh, standar kids zaman now. Nek, maafin Riri, Nek. Riri salah, harusnya Riri dengerin nasihatnya nenek. Lihatlah isi hatiku, dengarlah. Ri, udah malam, gue anterin pulang nih. Enggak, aku nggak mau. Ri, hey. Jangan deket-deket. Ri, Awas lo. Ri. Ri. Jadi selama ini gue tertipu sama Heru. Padahal dari dulu itu ya, nenek selalu ngingetin ke gue. Selalu aja ngingetin ke gue, tapi gue gak pernah dengerin dia. Lo tuh nggak salah. Ya lo kan nggak tahu kelakuan Heru yang sebenarnya kayak apa. Kenapa gue gak dengerin nenek? Cie, sekarang udah akrab nih. Kabura. Sorry ya, Dok. Gue tadi kebawa emosi. Nggak apa-apa. Gue paham kok perasaan lo. Makasih ya. Kalau lo masih ada nyesek di hati lo, mendingan lo luapin. Lo nangis nggak apa-apa. Enakan begitu, serius lo. Udah gak apa-apa. Hanya cinta sejati yang bisa bertahan tanpa mengenal waktu. Takkan pernah sirna bagaikan. Makasih ya. Lu udah membuka mata hati gue. Dok, kalau ketemu sama nenek, bilangin nenek, gue minta maaf. Selama ini gue nggak denger nasihatnya nenek, dan ternyata nenek bener. Nenek udah nyiapin pengganti Heru buat lo. Hah? Iya.
dengan tulus mencintaiku. Aku salah memilihmu. Aku berharap kau sembuhkan Net. Iya, yang kegap sama gue. Lo kenapa nelfon? Tenang aja lagi, gue gak bakalan sebar di IG. Idih, apaan sih lo? Gue nggak bilang sama lo kalau gue udah putus sama Heru. Terus kayaknya calon yang disiapin nenek itu menurut gue ya Edo. Ya udah, kalau gitu jadi pacar gue aja. Gue jomblo. Sorry, gue udah punya pacar. Gak mungkin. Edo kan udah punya pacar. Hah? Dia bilang sendiri sama gue. Terus siapa dong yang calon disiapin nenek? agar ku bisa lari darimu. Katanya lu mau ngenalin sama cewek. Mana? Hanet. Ya ntar kalau lagi ketemu gua. Hai, Dok. Hai, gue Sanet. Beli. Net, lo tuh horor banget sih, Net. Di mana-mana ada. Nggak bisa gitu sebut dikit nama lu nongol. Hah? Heran gua. Jogging yuk. Nah. Nih, lu jalan aja peret begitu gimana lu lari, woi? Nih, sekali-sekali bisa nggak sih, Nek? Nggak usah pakai ngagetin munculnya. Ini mi namanya surprise dong lo. Mau kemana? Lo kan ngomong sama kau. Iya, tapi Edo harus kamar mandi, Nek. Edo tuh kebelet. Nenek nggak boleh ikut ke sana. Ntar kalau nenek ikut, yang ada nenek jadi muda lagi. Sembarangan. Kau itu jangan kesembarangan bicara sama nenek-nenek. Nah, biar nenek juga, tapi ini punya selera. Kau tuh sembarang sekali kok kau. Masuk kau di kamar. Masuk kau cepat di sana. Nek. Nek. Astaga. Bilang tadi jangan ngagetin. Sudah kasih kaget kok. Kita punya misi tuh. Pekerjaanmu belum selesai, tugasmu. Kau mengerti? Nek, udah, Nek. Kan Edo udah bikin Riri sama pacarnya itu putus. Terus dia juga udah tahu penyebab dari kematian nenek itu gara-gara pacarnya. Iya, nenek tahu, tapi kau belum dikasih ketemu itu laki-laki yang nenek jodohkan sama Riri. Nah, kau harus dikasih ketemu dulu dia sama yang jodohnya itu. Namanya Jepri. Dia tuh sekarang ada di luar negeri. Nanti hari Sabtu minggu depan itu dia kembali dari sana. Jadi kau mesti pergi temui dia. Mengerti kok? Yes, nggak bakal ada Edo yang gangguin gue lagi. Tugas dia dari nenek udah selesai. Tapi kok rasanya jadi kayak sepi gitu ya? Kayak nggak ada yang rese lagi. Ri, ikut gue. Kalau gue sih pengen bikin komunitas lari malam. Lo? Hai. Hey. Riri tumben kesini. Lu nggak apa-apa kan? Gue baik-baik aja kok. Gini,
gue ada tugas buat mata kuliah job reporting. Gue boleh nggak nulis tentang lo? Tentang gue gimana maksudnya? Ya kan lo profesinya supir ambulans. Dan menurut gue itu jarang aja dibahas. Pasti banyak banget yang menarik soal profesi lo. Salah satunya, lo jadi ketemu sama nenek gue. Ya kan? Boleh. Ini gue harus ngapain sekarang? Wawancara? Enggak, biasa aja ngobrol. Tapi gue pengennya sih ngikut lo pas lo lagi kerja. Biar gue tahu lo kerja itu kayak gimana. Ya berarti gue harus ikut ambulans lo. Boleh kan? Selalu percaya bahwa dirimu apa adanya. Kau adalah yang terbaik untukku, bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Demi waktu dan berputarnya bumi. Hihi. Sekarang lo kesanet-sanetan ya dia? Iyalah, berkasih sanet nih. Gua tahu betapa pentingnya olahraga itu, Dok. Di, besok gue mau nganterin Riri ketemu sama jodoh pilihan neneknya. Terus? Ya, mungkin setelah itu gue nggak ketemu lagi sama dia. Dia pacaran sama cowok itu, terus nikah mungkin. Terus masalahnya apaan sama lu, Dok? Iya, masalahnya tuh kayaknya setelah apa yang gue lewatin berdua sama Riri selama ini ya berat aja buat pisah. Berarti bener yang dibilang sama si Anet ya? Kalau misalkan lo itu jatuh cinta sama si Riri. Hanya cinta sejati yang bisa. Nek. Akhirnya gue punya waktu buat sendirian. Ini nih kenapa gue males majang foto kakek. Kek, gini ya kek, dalam tahun ini Edo udah ngejalanin semua perintah kakek. Dan sekarang Edo udah siap. Ketemuan mau nggak? Jadi, lu nyuruh gue kesini cuma buat bilang kalau besok gue harus ketemu jodoh yang udah dipilih sama nenek gue. Nggak mau. Tuh kan, Nek, denger sendiri kan? Nggak mau. Iya, itu kan tugasmu, kasihan. Kau bujuk dia supaya dia mau. Susah, Nek. Riri itu keras kepala. Lu ngomong sama siapa sih? Sama nenek. Nenek? Iya.
Nenek di mana, Nek? Nek, tunjukin diri Nenek ke Riri dong. Riri kangen, Nek. Nenek di mana, Nek? Nek, tolong tunjukin diri Nenek ke Riri. Ri, lo itu nggak usah kayak gitu. Kasihan nenek. Riri mohon, Nek. Riri bener-bener sendiri. Tolong tunjukin diri Nenek ke Riri. Walaupun itu cuma mimpi. Ri, lo tuh nggak harus ngomong kayak gitu, Ri. Lo itu harusnya sabar, ikhlas. Ya mungkin dengan begitu lo bakal ketemu sama nenek lewat mimpi. Lo yakin? Insya Allah. Hari Sabtu. Gua ngedropin sampai sini aja ya. Apaan? Enggak. Lo temenin gue ya, please. Seenggaknya lo temenin gue sampai gue ketemu sama dia. Terus abis itu terserah lo mau ngapain, lo mau pulang kayak atau apa. Yang penting gue bisa pulang sendiri, nggak apa-apa ya. Yuk. Jeffy mana ya? Kok nggak kelihatan? Riri? Kamu pergi. Apa kabar? Ya ampun Jeffrey, kamu kelihatan beda banget loh. Ya, semua itu kan bisa berubah, Ri. Sekarang udah nggak ada lagi Jeffrey yang dulu yang krempeng. Sekarang tinggal yang Jeffrey yang kayak gini. Beda banget sih. Tapi Jeffrey yang kayak gini bagus kok. Oh ya, Ri. Aku turut berduka cita ya. Soal nenek kamu. Kamu yang sabar ya. Ya. Makasih ya. Oh ya, aku mau kenalin temen kamu? Temen kamu yang mana? Ih, tuh orang emang ya. Bisa gila, aku bisa mati.
Ya Pak, tugas saya sebagai supir ambulans kan udah selesai. Jadi saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tuh sangat senang banget kamu kerja di sini. Tapi jujur saja, saya tuh akan kesulitan mencari orang pengganti seperti kamu, Dok. Pasti ada Pak. Pasti. Saya doakan semoga kamu di tempat yang baru akan menjadi yang lebih baik. Terima kasih Pak. Baik. Itu buat saya? Iya, ini data diri kamu saya pulang. Makasih Pak. Ya, permisi. Surat dari kakek. Edo, kakek ingin kamu yang mengurus klinik kesehatan milik kakek. Karena kakek cuma percaya sama kamu. Iya, Beb. Iya. Tapi ada syaratnya. Kamu harus mengetahui lika-liku pekerjaan di klinik kesehatan ini. Kamu harus tahu semua profesinya, mulai dari perawat, cleaning service, sampai supir ambulans. Kamu sanggup? Kek, Edo udah ngejalanin semua perintah kakek. Termasuk jadi supir ambulans. Bagus. Berarti kamu boleh mengurus klinik kesehatan kakek. Ini apaan sih? Hah? Kemarin nenek nyamperin gue, sekarang kakek nyamperin gue. Besok siapa? Tetangganya nyamperin gue, cucunya, temennya. Hah? Siapa? Korelasinya, temen bisnisnya. Ini apaan sih hidup gue gini caranya? Semua aja nyamperin gue. Misi Pak. Oh iya. Edonya ada Pak? Mas Edonya sudah nggak kerja di sini, Bu. Yaudah deh Pak, makasih ya Pak. Iya, sama-sama Bu. Ya kan Edonya sendiri yang bilang sama gua buat gak ngasih tau elu. Lu sama itu jahat banget deh. Udah deh, sini gue minta alamatnya. Kan Edonya juga baru pindah, mana gua tahu rumahnya di mana. Kok Edo gitu sih? Gak ngabar-ngabarin gue? Ngirit, mendingan lu itu nggak usah lagi mikirin tentang Edo atau lu nyari dia sekalipun. Kan lu udah punya pasangan baru si Jeffrey, mendingan lu fokus aja sama si Jeffrey. Gimana saya? Tahu, kata ibu kontrakannya, Edo udah gak tinggal di sini lagi. Terus kamu udah coba telepon gitu? Udah, tapi nggak aktif. Adli juga coba ngomongin, nggak bisa juga. Sayang, kamu jangan sedih gitu dong, ya. Mungkin si Edonya sekarang lagi sibuk, tapi nanti juga kamu akan ketemu lagi sama dia. Oke? Udah, nggak usah tepuk tangan. Saya cuma minta untuk
biasanya muncul aja nih, nggak usah pakai pegang. Nek. 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 Nenek. Yuhu. Gimana Edo? Enak jadi bos? Astaga. Kakek. Ngagetin Edo. Kek, gini kek, Edo mau curhat kek. Semenjak Edo jadi supir ambulan tuh, Edo kayaknya ditempelin sama banyak arwah kek. Sampai sekarang Edo jomblo. Alay. Kamu baperan banget sih. Biasa aja kali. Namanya jodoh, nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa, nggak akan nyangkut. Iya sih. Tapi Edo bingung ya kek. Setelah Edo selesain tugas dari neneknya Riri udah jarang muncul. Tapi nggak usah dibahas. Nenek-nenek kok mau dibahas. Edo, kamu harus mencari pendamping hidup. Supaya hidup kamu bersemangat. Iya kek. Kakek malah baru ketemu CLBK kakek. Kok bisa? Oh iya dong, kakek kan ganteng. Emangnya kamu? Kek. Iya Pak, saya tahu. Ini darurat Pak. Tapi gimana lagi Pak? Saat ini nggak bisa Pak. Kalau sekarang Pak. Aduh gimana ya Pak? Iya, saya tahu. Aduh terus gimana nih Pak? Pak Edo. Ada masalah Mas? Ini Pak, ada panggilan darurat Pak. Tapi supir ambulannya sedang sakit Pak. Baru saja dia izin pulang. Mana supir gantinya belum datang lagi Pak. Jeffrey kan? Ini gue Edo yang waktu itu nganter dari jemput lu di bandara. Edo? Iya. Serius? Siapa yang sakit Jeffrey? Riri yang sakit. Riri? Iya. Di mana? Di situ. Yuk. Menjadi kenangan kisah cinta kita. Kondisinya Riri stabil, cuman kita nggak tahu kapan dia sadarnya. Emang gimana sih kejadiannya, Jeff? Gue tadi lagi di kafe, terus secara tiba-tiba Riri dateng dan dia pingsan. Emang sebelum Riri datang, lo lagi sama siapa? Gue lagi sama temen gue, cewek. Kalau emang cuma sekedar temen cewek, Riri nggak akan pingsan. Paham? Oke. Sebenarnya cewek itu mantan gua. Pas si Riri dateng, cewek itu lagi meluk gua. Dan lo tau gak, kejadian kayak gini sama persis kayak waktu neneknya Riri mergokin Heru, pacarnya Riri selingkuh. Dan lo tau, setelah itu neneknya Riri kena serangan jantung. Oke dong, gua minta maaf banget. Gua nggak ada maksud apa-apa sama Riri. Gue nyesel banget. Lo tau gak? Penyesalan itu bukan jalan untuk seorang laki-laki. Tahu? Sabar. Ya sabar. Gue minta maaf. Maaf dong, lo lihat sekarang Riri. Maaf dong, hah? Oke, udah. Jeff, lu mendingan pergi aja deh. Balik. Tapi Riri nggak apa-apa kan? Lo sok peduli ya? Hah? Sok peduli lo? Hah? Minta maaf. Udah.
Nek, Riri kangen sama nenek. Riri di sini terus ya sama nenek. Jangan, Riri. Nenek memang salah memilih Jeffrey. Dan kamu tuh jangan menyanyiakan cinta kamu tanpa bisa menemukan cinta yang sejati. Cinta itu memang indah. Memang susah untuk ditemukan. Tapi percaya sama nenek. Pasti kamu akan menemukan cinta sejati kamu. Riri sayang sama nenek. Riri, cucuku, pergilah, carilah cinta sejati kamu. Nek, Nek, jangan tinggalin Riri, Nek. Nek, Nenek. Dok. Dok. Bangun. Bangun. Pagi. Pagi. Bro, kan nungguin gue semalaman? Semalaman dari mana gue nungguin lo 3 hari 2 malam juga. Hah? Serius. Ada yang jelas mulai sekarang, gue itu nggak akan pernah ngelepasin lo. Dan gue nggak akan pernah ngerelain lo untuk orang lain. Gue janji, mulai sekarang. Ya, roti bakarnya ya. Roti bakarnya enak banget. Ya, enak ya. Ya. Duh, Dok, lo on banget sih, Dok. Hah? Ngapain lu malah bahas roti bakar? Ayo, lu tuh bisa, Dok. Lu mau kalau neneknya Riri itu datang lagi dan kasih Riri calon pilihannya lagi? Mau lu? Enggak kan? Ri, sebenarnya gue tuh mau lo buat Ri, gue lagi ngomong, Ri. Nenek. Kakek? Bukan, itu nenek gue. Nenek! Kakek! Nek! Nenek! Kek, kok kakek bisa sama neneknya Riri? Iya, sayang begini kan dulu kan kakeknya Edo ini mantan pacarnya nenek waktu nenek masih muda. Sekarang sudah CLBK ceritanya. Emang baik saya sekarang. Nek, Riri benar-benar kangen sama nenek. Nenek juga kangen sekali sama kamu sayang. Makanya itu nenek minta maaf bahwa nenek itu kan salah memilih jodoh buat kamu. Aduh, nenek tidak nyangka kalau yang namanya Jeffrey itu orangnya juga tidak benar. Sekarang nenek mau sudah kau cari sendiri pacarnya yang baik. Dan kamu juga, Edo. Jangan sia-siakan hidup kamu. Kejar cintamu. Ini juga lagi ngejar banget ya. Nek, sebenarnya Riri itu udah nemuin cinta sejatinya. Cinta sejatinya itu
adalah orang yang selama ini nenek suruh untuk ngejagain Riri. Maksudnya Edo? Itu dia. Apaan sih? Kok lu pede banget? Lo nggak mau jadi pacar gue? Hah? 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 Ya udah kemarin gue pernah buat salah sama lo, gue nyerahin lo itu sama Jeffrey. Tapi kali ini gue nggak akan ngerelain lo buat siapapun. Ya, karena gue yakin nenek itu emang udah punya rencana ngejodohin gue sama lo. Ya kan, Nek? Pokoknya nenek itu percaya sekali sama Edo karena Edo ini orangnya baik sekali. Hah? Cucunya siapa dulu? Sekarang lo mau jadi pacar gue? Asal kamu nggak bikin aku jantungan lagi. Janji? Janji. Pencarianku berlabuh di hatimu. Sungguh kamu Riri, Edo, pokoknya begini, tugasnya nenek ini kan sudah selesai nih. Nah, sekarang nenek mau pulang. Kakak juga. Take care ya, bro. Yoks, bro. Edo, pokoknya nenek minta kamu jaga baik-baik cucunya nenek. Ya? Iya, Nek. tepikan hatimu untuk sehati kita jalani hidup ini bersama berdiri. Rik, lo itu nggak seharusnya sedih. Karena nenek sama kakek aja bahagia di sana. Kenapa lo harus sedih? Dan sekarang tugas gue itu ngebahagiain lo. Pencarianku berlabuh di hatimu. Sungguh kamu, ku memilihmu, menjadikanmu yang terindah untukku, menjadikanmu arti hidupku. Maukah kau berjanji padaku, tepikan hatimu. Rik, ya, gue minta ketemu sama lo. Nanti gue WhatsApp. Serius lu? Mimpi? Iya, gue WhatsApp ya. Di taman, gak usah di WhatsApp, di taman, ya. Gue mimpi. Dia bilang dia juga mau cerita masalah mimpi. Mudah-mudahan mimpinya sama. Mana Riri ya? Lu mau cerita apa tentang mimpi lu? Udah, lu dulu. Lu duluan. Lu. Lu. Apaan sih? Gua ketemu nenek sama kakek. Mimpi yang sama. Di mimpi itu intinya gua disuruh